Setelah menghabiskan beberapa hari di Moshi, kali ini aku udah tiba di Dar es Salaam yang merupakan kota di tepi pantai di Tanzania. Nah, Dar es Salaam ini bukan ibu kota karena ibu kotanya di Dodoma, tapi Dar es Salaam ini salah satu kota bisnis dan lumayan sibuk di Tanzania. Aku pengen nunjukin kalian suasana di kota ini, jangan lupa subscribe dan ikuti petualangan aku keliling dunia. Oke guys, selamat datang lagi di vlog aku dan sekarang udah sampai di Dar es Salaam, ibu kotanya Tanzania, dan sekarang tuh jam 5.25 pagi. Tapi untungnya kita boleh check-in di hotel. Jadi aku stay di Crown Plaza Dar es Salaam, dan ini check-in jam 5 pagi ya. Ya ini kamarnya, ajak room tour dulu. Ini ada toilet. Terus ini kamarnya, ada meja, ada kasur, kursi, dan ini view-nya kota. Dan sekarang lagi hujan sih, lumayan deras. Cuma nanti kalau udah siangan harusnya udah kelihatan kotanya gitu. Ini ada kopi. Nih tehnya dari Kilimanjaro Tea Bags. Di hotel sebelumnya juga pakai ini. Kayaknya terkenal banget tehnya. Terus ada kulkas. Sama sini ada apa tuh? Kayak kolam berenang dan lain-lain. Nanti bakal ajak kalian buat sarapan dan lihat facilities di hotel ini. Ya, ditunggu. Bye-bye. Oke, sekarang udah pagi. Mau sarapan dulu. Tadi sampai jam 5 ya, masih subuh, sekarang udah terang banget. Dan inilah kota Dar es Salaam, sudah kelihatan banyak gedung-gedung tinggi di sini. Sebenarnya waktu aku cari tadi kayak nggak terlalu banyak bisa dilihat. Cuman ya ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi selama di Dar es Salaam ini, guys. Jadi mari kita makan, ngopi, dan nyantai dulu. Makan dulu di hotelnya. Gila, makannya lumayan banyak guys. Jadi kayak banyak pastries-nya juga. Mari kita makan. Wait. I'll take like, we have ice coffee, ice latte. Ice latte. Si Daniel masih tidur, jadi makan dulu. Oh, I order already. Yeah, With coffee or tea? I order ice latte. Cafe latte. Yeah, thank you so much. Sama di Tanzania belum ke kota gede, baru kali ini di kota gede. Kopi Tanzania enak-enak, dan kita ngopi dulu. Ini kopi dari hotel sih. Pesan latte. Enak? Aku pengen ambil pastry-nya. Tadi kelihatan pastry-nya tuh enak-enak kok. Kayak ada banyak macam gitu. Aku ambil rotinya, Danish pastry tadi tulisannya. Looks good. Ada flakes almond gitu. Dalamnya pisang. Cuman Danish pastry ada pisang ya? Nggak tahu.
sama kopi. Enak banget. Pengen ajak kalian tour sebentar di hotelnya. Ini tempat makan di luar. Ada kolam renang ya, tapi kecil banget. Kayaknya udah hampir seminggu nggak lihat gedung-gedung tinggi. Akhirnya kelihatan juga guys. Ada fasilitas lain juga kayaknya. Kayak di atas ada gym juga. Oh ya, tadi setelah sarapan aku tidur dulu dan sekarang udah jamnya makan siang. Karena ini kita collab sama hotelnya jadi dapat lunch juga. Nih si Daniel udah ambil makanan. Dapat sup, Sup, ada spinach, bayam, atau apa? Ya sayur lokal gitu. sayur lokal, sama ada Ayam, kentang, ayam sama pasta. Sama ada jus, sama ada sup. Apa? Supnya enak. Betul. Iya, jadi coba. Enak. Kayak creamy. Ini vegetable cream soup. Creamy vegetable cream soup. Oke. Jadi tadi dia skip breakfast karena dia tidur dan sekarang kita makan dulu. Sebelum kita mau ajak kalian buat jalan-jalan melihat kota Dar es Salaam ya. Ini kota terbesar yang ada di East Africa, Afrika Timur. Ya, di sini tinggal 6 juta jiwa. Kalau di compare ya Afrika Timur tuh kayak Burundi, Rwanda, Uganda, kayaknya ya termasuk Comoros lah dimasukin. Lah ya, gitu-gitulah ya. Dan ya Tanzania ini pokoknya salah satu negara besar lah di sini ya. So di kesempatan kali ini kita trip di kota ketiga kita di Tanzania setelah dari Kigoma dan Moshi gitu. Dan hari ini tuh kita bakal explore setengah harian lah ya. Nanti visit ke Old Town, beberapa tempat di kota gitu. Sama mau nunjukin kalian juga fasilitas hotelnya di mana tempat kita tinggal ini di Crown Plaza. Ya, kalau kita ambil makanan dulu. Dan ini aku ambil pasta juga sama tulisannya local spinach kayak bayam, terus ada salad kubis sama ada sup juga. Ini banyak orang kayak rapat-rapat gitu, kayak ada conference room juga yang lumayan gede di sebelah. Tadi aku udah tunjukin kalian room tournya pagi. Nanti aku pengen ajak kalian lihat ada kolam renang, gym, dan lokasinya ini persis di dekat pusat kota. Jadi kayak tinggal jalan 15 menit udah ke pasar lokal, terus udah jalan ke beberapa tempat kayak gereja, kayak gitu. Mari kita makan, cobain. Aku suka banget pasta asli. Enak pastanya. Al dente. Oke, saatnya kita keluar jalan. Ini siang. Mambo. Kita naik bajaji. Jadi ini bajaji itu kayak bajai kalau di Indonesia. Kayak kita cuma sekilo, cuman panas banget. Ramai juga kotanya. Kota besar di Afrika. Iya. Aku lupa bawa topi. Santai. Oke. Nanti terus sampai bayarnya 3.000 sekitar 7.000 rupiah kali kok 7.000? 3.000 kali 7 berarti 20.000. Nah kita sekarang sampai di Orchid Cafe ini kayak chain kopi di Tanzania. Pilihan kuenya banyak banget guys, ada roti, ada kue. Lu mau kue apa? Ya udah ambil satu. Kayaknya gue juga pengen share aja tapi satu. Yang atas dia. Ya udah. Ini tuh di area kantor, jadi lumayan rame ya. Dia full banget. Isinya orang kantor semua ya? Iya, Emang orang daerah kantor. CBD sih. Apalagi ini habis makan siang, jadi jam rush hour di kafe-kafe kayak gini. Kita mulai dengan nyantai karena panas banget ya. Kita udah capek gosong.
Dan sebenarnya nggak Dan- banyak yang dilihat juga. Iya, keringetan gitu. Dan ini kafenya juga luas banget tuh. Karena pakai laptop. Ya pada kerja semua. Jadi ya WFC. work from cafe. Untuk menunya ini ada ice coffee, ice americano. Tadi pagi aku udah minum ice. Banyak sih mungkin. Ini ada Do you want what do you want? Caramel? cheesecake. Caramel frappe but less sugar. Caramel. They don't put sugar. Caramel frappe, no sugar. Oke. Only ice. Jadi kita pesen satu buat bagi berdua, bas cheesecake. Gue pernah cobain yang di Turki, enak banget, tau nggak? Yang Yang depan Tower Galata itu. iya. Santai. Tapi ini dia nggak ada coklat cairnya. Dia adanya kayak karamel gitu, pakai lotus. Dan coba ya, foto dulu deh. Mari kita coba. Aku nggak terlalu suka sih desain kayak gitu. Enak. Menurut gue enak sih. Enak. Buat bas kopi enak. Yang teksturnya pas, kayak nggak terlalu keras, Taste-nya balance. nggak terlalu manis, nggak terlalu asin. Enak guys. Ini harganya berapa tadi? 70 ribuan gitu. Enak banget. Rp70.000. Iya, rupiah. Kenapa? Masih oke banget. Oh, nggak tahu gitu. Kayak kisaran kayak di Jakarta. Lotusnya agak lempeng. Ini kopiku udah dateng guys. Kopi dari negara Tanzania. Udah lama aku nggak minum black coffee. Pekat sekali kelihatannya ya. Pahit banget. Oke lah. Enak. Enak tapi terlalu strong. Ini kayak double shot, triple shot. Triple shot. Emang nggak tidur sampai malam, udah jam 3 minumnya triple shot kayak gini. Tapi fun fact, kalau kopi di Tanzania itu salah satunya kopi Kilimanjaro itu terkenal banget. Kalau kalian nonton video Moshi kemarin yang kita ke air terjun, kita juga belajar tentang kopi. Jadi kayak ya mungkin ini salah satunya pakai biji lokal dari Tanzania gitu. Menarik sih. Enak. Jadi Tanzania tuh sama Indonesia itu ada di satu coffee belt namanya. Jadi kayak di garis khatulistiwa, kayak area-areanya tuh kalian bisa ketik coffee belt. Nah itu negara-negara yang kena garis itu mereka penghasil kopi gitu. Ada yang robusta, ada yang arabica. Tapi yang di Tanzania ini mereka penghasil kopi arabica di ketinggiannya sekitar 1.400 sampai 1.600 meter. Selain itu juga ada deket sini ya, di atas tuh ada Ethiopia, ada Kenya, Rwanda, Burundi, itu juga enak-enak kopinya. Jadi selama trip di East Africa ya seneng karena banyak kopi yang enak-enak di sini. Cheers, jangan lupa ngopi. Sini banyak orang lokal. Sini lumayan, maksudnya kayak bukan kota turis. Oh iya. Jadi kalau kalian nanti ke Zanzibar, itu baru kelihatan banyak belinya. Ya di sini kawasan bisnis, jadi kalian bakal ngeliat banyak kantor, kayak bank-bank kayak gini. Ini apalagi di pusat kota banget, dekat hotel kita di Crown Plaza. Tapi masih walkable lah. Tapi kalau siang panas banget. Nah di sini kayak banyak toko-toko, supermarket, gitu. Ini kayak
Di sini banyak yang buat stem-stem kayak gini, kayak stem-stem paspor gitu, jual kacamata, banyak bajaji juga, bajai. Ya. Sekarang udah nggak terlalu panas ya. Tadi panas banget. Tuh, ni hao, ni hao. Ni hao, ni hao. Banyak banget nih nyapa pakai ni hao di sini. Aku masih bingung kenapa banyak yang jual stempel di sini ya. Stempelnya bentuknya kayak Oh, mungkin banyak kantor. bentuknya kayak stem negara gitu, ada kayak tanggalnya. Bener juga. Ya, dan sini banyak tuh kayak ada subway juga ya, kayak Subway bus, iya. Kayak bus di sana, terus memang banyak area kantor di sini. Ya nggak terlalu macet banget sih, cuman padat. Modelnya kayak di Jakarta. Iya kayak di Jakarta bener. Di sini ya transportasinya kalian bisa lihat bus, bisa lihat ojek, mereka sebutnya boda. Terus bajai. Ini anginnya kenceng banget lagi dari laut soalnya di pinggir laut. Ini suasana jalanannya lumayan bersih dari yang kita perhatiin di beberapa negara ya. Ya ini salah satu ibu kota yang bersih lah. Mungkin kalau dibandingkan Nairobi masih bersih di sini kayak. Iya, Nairobi agak Kelihatan. chaotic gitu. Ya sini kelihatan bersih. Dan sini nggak ada banyak polisi. Oh iya bener. Kalau kita di Nairobi itu Langsung dipalakin ya? Iya. Kita ngerekam kayak gini langsung dipalakin, bener-bener nggak boleh ada kamera. Tapi kalau di sini kita ngerasa aman, lebih chill dan Orang-orangnya juga nyapa-nyapa. ya. Kalau di Kenya itu mereka banyak polisi yang pakai senjata laras panjang. Di sini bener-bener kita nggak lihat polisi sama sekali dari Kigoma, dari Moshi, dan even di kota ini. Jadi kayak kita ngerasa aman juga sebenarnya. Ini aja di stasiunnya. Ini patung apa nih? Itu adalah patung Askari. Patung Askari. Patungnya kecil, kayak kuda. Dia tuh untuk memperingati seorang kayak freedom fighter pas zaman kemerdekaan dulu yang melawan seorang dia membantu pas perang dunia pertama. Kayak tokoh pahlawan lah. Iya. Jadi dibuatin di bundaran. Kayak bundaran HI ya. Iya, ini benar ya. Bundaran HI tapi nggak ada air mancurnya. Ya, surprisingly yang kita mention di sini adalah sangat-sangat bersih, guys. Benar-benar bersih. Dan sini juga mayoritas Kristen dan ada juga Muslim, banyak gereja, banyak masjid juga di tempat ini. Sekarang kita mau pergi ke gereja. Ada dua gereja, gereja Lutheran sama gereja Katolik. Jadi ada influence dari Eropa, dari Jerman yang bawa agama lah ke sini. Gitu. Ya di awal abad ke-20 di tahun 1900-an. Tapi ini just comparison singkat aja ya. Lu lebih suka Nairobi atau Dar es Salaam? Kalau gua dua-duanya punya sisi masing-masing. Posisinya lebih aman, lebih santai rasanya. Yeah. Tapi kalau secara visual bagusnya Nairobi sih. Yeah. Soalnya dia ada taman tengahnya gitu. Terus dia lebih banyak mencakar langitnya gitu kan. Tapi jujur di Nairobi kita merasa was-was. Iya. Gak kayak di sini. Di sini benar-benar kita ngerasa aman banget sih. Kayak bebas jalan gitu kan. Bebas banget di sini. Tapi kalau dilihat-lihat Iya. bangunannya kayak biasa aja. Ya. Nih jalan-jalan di sini, di sebelah kiri itu ada gereja KKKT, jadi gereja Lutheran, gereja Kristen. Tapi kita mau ajak kalian buat jalan di gereja Katolik dulu sebelah kanan. Sambil walking tour ya, kita lihat-lihat kotanya. Ini ada hotel 4 Points, hotel bintang 4, tapi kayak gedungnya udah lumayan tua gitu. Ini anginnya kenceng banget, asli.
Nah, kita ke gereja Katolik dulu sebelah kanan, dan di sebelahnya tuh banyak gedung-gedung Pencakar langit. pencakar langit, kayak gedung-gedung tinggi. Dubai ya? Kayak di mana? Dubai. Enggak sih. Enggak sih, enggak kayak Dubai sih. Dan sebelah kanan ini kayak gedungnya gedung-gedung kayak masih rasanya kayak kolonial gitu. Atap-atapnya masih kayak genteng gitu. Ya, seperti inilah Dar es Salaam. Dar es Salaam sendiri ya namanya dari bahasa Swahili, ya bahasa Arab lah. Jadi kayak aku nggak tahu artinya. Mungkin kalian yang ngerti bahasa Arab boleh kasih tahu arti Dar es Salaam itu apa. Boleh komen di bawah. Tuh banyak bus. Bener kayak halte busnya banyak. Oh, Apa? tempat Damai. damai. Oh, tempat yang damai. Damai sih memang. Damai. Iya, kayak Brunei Darussalam. Ya. Iya. Oh iya, kan Darussalam. Iya, Dar es Salaam gitu. Tapi bisa di-compare sih, kalau misalnya kalian mau konten juga, kayak di Uganda, di Kenya bener-bener susah banget buat konten. Rwanda masih oke, Burundi nggak sama sekali. Ya bisa lah, bisa. Tapi jangan ketahuan aja. Di sini oke banget, kalian bisa konten banget. Tanzania, China, one family, one love, one peace, give five. You know Swahili, friend? You know Disamperin. You know Swahili? Nggak tahu ini skema atau memang ramah. Kita baru nyampe di kota ini soalnya. Nih, lagi jalan ke gereja sebelah kanan. Kayaknya buka deh, cuma kita mau pengen foto aja sih gereja Katolik di sini. Persis sebelah kirinya adalah tempat ferry. Jadi kalau kalian mau nyebrang ke Zanzibar, ferinya sekitar 1 jam. Jadi bayarnya sekitar $35. Itu banyak nih kayak operator-operator ferinya. Sekarang kita mau main ke gereja, mau lihat-lihat, mau foto-foto. Nah, ini dia gerejanya dengan ciri khasnya itu ada kayak bangunan lancipnya di atas. Ini gaya kayak gaya Jerman banget ya. Di dalam lagi ada acara latihan anak sekolah minggu. Nah, depan itu banyak operator ferinya, dan kita udah booking yang di mana? Azam ya? Azam kan? Jadi kalau mau ke Zanzibar itu kalian bisa pilih yang Azam aja lah udah. Kita bakal Mambo. dan kita bakal pergi naik ke Azam itu besok, lusa, karena kita bakal ke Zanzibar nanti. Jadi kita masuk ke gereja di sini, namanya tuh KKKT. Itu ada bahasa Jermannya kayak gitu, KKKT. Tapi intinya ini adalah gereja Lutheran. KKKT itu adalah singkatan dari bentar. Nah, ini nama gerejanya tuh KKKT nih. Kanisa Kulaki Injili Laki Luteri Tanzania. Jadi ini kayak Gothic style, dibangun dari 1898 sampai 1901. Dan gedungnya itu dimiliki sama Tanzania Lutheran Church. Pentingnya kalau kita traveling ke satu negara baru itu kalian belajar sedikit kosakata dasar. Kayak kalau di sini tuh mereka bilang bahasa Swahili. Kalau halo apanya, Pak? Kalau halo itu kita bisa bilang jambo atau mambo. Mambo lebih casual gitu. Ya, mambo lebih casual. Jawabnya poa. Mambo tuh nanya how are you. Poa itu jawab baik kabarnya. Terus kalau makasih apa? Asante. Asante. Kalau bilang asante sana artinya terima kasih banyak. Ya, kalau misalnya you're welcome, karibu. Belajar ya. Sebelum kalian ke Tanzania atau Kenya. Asal Kenya. Ya, sama Kenya sama ya. Ini kita lagi jalan di portnya. Itu kelihatan tuh port kayak kapal-kapal gede, terus ada kayaknya itu ada pelabuhan minyak juga deh. Kayak banyak tangki-tangki minyak yang gede gitu di sebelah sana. Dan aku pernah dengar dari orang bilang
Tanzania tuh lebih murah karena mungkin dari segi logistik masuk ke ibu kotanya tuh banyak kapal. Nggak kayak di Kenya Nairobi, aksesnya lumayan susah. Ini gunung. Jalurnya dari Mombasa, dia masih anterin ke sana, ke kota. Ini kita udah kelar dari 2 gereja, sekarang kita jalan di Corniche, di pinggiran dari laut. Ini kalau lurus terus kita bisa mampir ke fish market yang lumayan gede di sini. Ini suasana jalanannya di sore hari. Oh iya, tadi kita coba tarik duit kan di bank. Namanya apa? DTB ya? Tadi bukan DTB. Oh, NCB tadi. NEC. Dan itu fee-nya mahal banget, 11%. Jadi kayak kalau narik 200.000, fee-nya 20.000. Ya lumayan juga sih tadi. Nah, tadi narik hampir berapa ratus ribu gitu. Lumayan mahal fee-nya. Jadi nanti lagi nyari bank yang fee-nya lebih rendah. Nah, sekarang kita jalan-jalan di pinggiran sini. Ternyata di sore-sore banyak orang pulang kerja, banyak anak-anak sekolah pulang dari sekolah, dan cuacanya juga nggak terlalu panas. Di sini kita bisa lihat kehidupan warga lokal. Tapi yang aku salut bener-bener dari tadi tuh kita nggak nemuin banyak sampah. Jadi bener-bener ya disediain sama pemerintah kayak ada kotak-kotak sampah. Cuman kayak bener-bener bersih banget, trotoar walkable banget, kayak kalian bisa enjoy angin sepoi-sepoi di sore hari sambil kelihatan area pantainya gitu. Cuman ada area pantai lain namanya tuh kayak Sleepway, area Coco Beach namanya. Tapi itu areanya sekitar 20 menit dari sini dan besok aku bakal ajak kalian buat jalan di sana. Nah, area sini dulu lebih ke local activities kayak jual beli di pasar di depan. Jadi banyak nelayan-nelayan juga tinggal di area sini. Jadi mereka biasanya cari ikan dan mereka langsung jualnya di fish market di depan sini. So let's go, kita jalan-jalan. Oke, mungkin kita sebelumnya udah ke Malindi, Lamu, sama ke Mombasa juga. Nah, itu tempatnya juga bersama dengan Dar es Salaam itu di Swahili Coast. Jadi sebenarnya kita deket sama Mombasa dibanding sama Nairobi ataupun sama kota-kota besar lain di Tanzania. Jadi sebenarnya culture-nya itu banyak yang mirip, biarpun negaranya beda karena sama-sama ada budaya Swahili itu. Nah, budaya Swahili itu sebenarnya adalah campuran di mana di beberapa dekade sebelumnya, atau maksudnya beberapa abad sebelumnya, banyak orang, baik itu merchants ataupun orang-orang yang datang untuk berdagang dari Oman, Persia, dan Timur Tengah, banyak yang datang ke Swahili Coast ini, dari Lamu sampai bawah ke Dar es Salaam ini, dan membawa budaya Arab mereka ke suku-suku Bantu yang ada di sini. Jadi makanya jadi suatu campuran antara budaya-budaya itu. Makanya di sini juga banyak bahasa-bahasa yang diambil dari bahasa Arab. Kayak contohnya sekarang kita lagi di daerah banyak daerah pemerintahan gitu. Dan di sini bisa lihat kayak nama bangunannya itu ada Mahkamah. Dan mungkin itu kedengarannya mirip ke bahasa Indonesia kayak Mahkamah Agung gitu. Karena dia juga tempat buat persidangan. Jadi itu sama-sama dibawa dari bahasa Arab yang sampai ke Indonesia dan juga sampai di Afrika sini. Jadi itu cukup menarik. Ya, paling gitu. Jadi makanya di daerah Swahili Coast ini
di daerah Lamu, Malindi sampai daerah Salam ini karena adanya pertukaran budaya dan akulturasi dari Arab. Makanya di sini juga lebih banyak populasi yang agamanya Islam dibanding di bagian dalam dari Tanzania. Kayak misalnya kemarin kita di Moshi ataupun di Kigoma itu lebih dominan Kristen, sedangkan di sini kok kalian lihat orang-orangnya juga lebih banyak yang berhijab dan menganut agama Islam dalam kehidupan mereka gitu. Selamat datang di pasar. Udah ramai banget sini fish marketnya. Ya, mari kita lihat-lihat ada apa di pasar. Oh, ini terminal ferry juga ya? Ile tabia kuchukua maji alafu baadaye eti nitakupa pesa. I see. Kwangu bwana, hiyo haikubaliki na wala staki kabisa. Yaani hapa njoo na pesa. Kenapa? Bwana, mimi ndio Hussein Investment Duga bwana. Nimekuja mjini kutafuta pesa, sitakuja kuangalia magorofa. Wala kujuana sana au vipi? Tuh banyak yang jualan ikan-ikan kering. Terus di sini ada yang jual-jualan. Ini pasar ikannya. Banyak polisi juga. Ini lagi di pasar ikan. What fish is this? All fish. What is it called? Kibua. Kipua? Kibua. Oh, Tuna. oh tuna ya. We know tuna. That one? Kole. Kore. Kolek, Huyu kama kibua. kole. I just know tuna. Tuna. Oh, ini fresh banget. Ikannya fresh banget tuh. Big Oh, ya lagi potong tuna di sebelah sana. Big tuna. Sana. Ini yang ikan kecil kayak tunanya. Banyak sih ikan-ikan di sini. Fresh ya, dia langsung nangkapnya dari laut. Ini ada gurita ini ya? Cumi ya. Gurita. Oh, itu gurita. Sebelahnya sotong cumi ya, betul. Ada udang. Ini ada udang kecil juga dan itu fresh banget. Di sini orang-orang sini welcome banget kalau kita rekam ya. Ini kenapa aku pakai ini lagi banyak angin guys, jadi kayak agak kacau rambutnya. Sotongnya gede-gede tuh, lihat. Ikan-ikan tuna dan lain-lain. Lewatin biasa aja. Iya, polisi ngelewatin kita biasa aja. Ini kalau di kayaknya udah di belanja, dia lagi belanja juga. Bener kan gue bilang? Dia tadi bilang ngapain polisi sini? Gue bilang belanja ikan lah, mau ngapain lagi dia di pasar ikan? Kalau di kayaknya kita beda. rekam kayak gini, langsung dibawa ke kantor polisi 7 tahun terdekat. katanya. Langsung Penjara 7 tahun. itu juga Dia bilangnya gitu. Uganda. Enggak, pas dia ngomong gua, dia bilang bisa penjara juga. Oh iya. Dan apa tuh namanya? Bener-bener kacau banget. Denda 2 juta. Iya, denda berapa itu gitu. Di sini benar-benar chill banget. Kayaknya suasana kita sangat suka di Tanzania asli. Nah, di sini banyak banget bajaji pangkalan. Sebelah kanan sini jalur lautnya. Kita lagi nyari spot buat sunsetan guys. Ya, banyak yang jual baju-baju sama celana bekas. Aku lihat di TikTok tuh ada yang street food, cuman aku nggak yakin deh buat cobain street food di sini. Kok bau ganja ya? Lu juga ngadep belakang ya ngeklik Kaget. ya? Langsung kaget ya? Ngeklik kita. Hati-hati ya kalau kecium bau kayak gini. Hindari orang-orang yang udah agak gila. Nih kayak depan kita nih udah ada yang gila. Kiri dikit dong. Masuk sini nih, masuk. Ada orang gila. Beneran ada orang gila. Nih sekarang kita ada di pasar ikannya. Cuma sekarang udah lapaknya udah tutup. Tuh kelihatan kayak kapal-kapal. Tuh ada kapal kargo juga di depan. Nah, kita belusukan ya. Kita harus setiap video tuh harus ada belusukan ke pasar ya. Ini meskipun bukan pagi-pagi tapi ya masih banyak kegiatan orang-orang lokal di sini. Tuh. Ini baunya kayak gimana? Ikan asin. Ya. Aku ngerasa aman aja guys jalan di sini meskipun ya kayak banyak orang lokal di sini.
Ini bau banget asli. Ya maksud gue pasar ikan ya masih bau ya. Ini kayak ikan apa nih? Ikan hiu, mirip, gede banget. Kata Daniel, makin mantap baunya. Wah, makin suka. Dia anti banget kayak bau kayak gini. Bisa aja sih. Alah, biasa aja kata dia. Wah ini, makin menyengat hidungku. Tuh lihat di depan ada kapal tanker. Cuman aku penasaran aja lihat kehidupan di sini. Karena ya ikan-ikannya udah pasti fresh banget. Untung nggak pakai sendal. Ya kalau gue pakai sendal, bau ikan asin ya. Woi, kapal kargonya gede banget nih. Nah, ini bener-bener kota pelabuhan banget ya dari Salam ya. Kita bisa lihat kayak orang-orang itu. Ini kapal-kapal ikan semua guys, kalau kalian lihat. Tuh. Ini dia bawa box-box ikan kayak selain ikan ada cumi, sotong, banyak banget yang mereka tangkap. Dan baunya juga nauzubillah. Ini kenceng banget baunya. Nah, biasanya di kapal-kapal kargo gede kayak gini itu banyak orang Indonesia yang kerja di sana. Jadi banyak yang kirim pesan ke aku di Instagram atau di TikTok bilang, "Kak, aku kerja di kapal kargo, kadang suka lewat Panama, kadang di Afrika dan lain-lain." Ya kerjanya keliling-keliling ya, jarang ada waktu buat pulang ke Indonesia gitu. Cuman ya gajinya fantastis katanya, mantap ya. Jadi di sini tuh biasanya ada nelayan, ada pedagang juga. Nah, biasanya kalau di kapal-kapal kalian itu nelayan, dan yang nunggu-nunggu di pantai itu adalah pedagang. Biasanya tuh nelayannya jual dengan harga berapa, nanti ya pedagangnya dia bisa markup lagi dijual ke orang-orang di sini. Jadi ya ginilah aktivitas berdagang, transaksi, ya perputaran ekonomi di sini. Tapi di dalam satu kapal itu krunya banyak, bisa belasan. Mereka sekali pulang bisa bawa ikannya lumayan banyak. Terus juga para pengepul ikan-ikannya juga nungguin semua buat ya mungkin dijual besok pagi atau sekarang bisa dijual juga. Tadi barusan lihat ikan tunanya tuh fresh banget. Mungkin kalau kalian suka seafood, ya di sini kayaknya tempat yang oke banget ya pasar ikan. Tapi ya kita sebagai turis yang nggak bisa beli sih, kecuali yang ngapain. Kembali lagi di hotel ya, kita udah selesai, udah sunset sebelah sana. Cuman kita lagi lihat di rooftop apakah bisa kayak lihat sunsetan di sebelah sana. Jadi kita mau berenang dulu. We use the pool. Ya, kita bakal ganti buat. Oh, bisa. Kita bakal ganti baju buat berenang di pool kita. Lagi panas-panasan ya? Iya lumayan. Jadi kita mau lihat sunset, tapi dia nggak ada rooftop gitu. Ini berdebu nih, ini harusnya dilap dulu nih. Dari luar gitu kan. Bagus sih. Terus bandaranya sebelah sana guys, tadi aku barusan lihat ada pesawat yang mendarat di bandara sana. Ini kalau dia ada rooftop sih mantap banget sih. Halo guys, kembali lagi di hotel. Jadi kita menikmati hidangan makan malam. Ini ada nasi biryani mutton, kambing. Ini ada penne ya. Penne spaghetti pakai krim gitu. Terus ada ayam, aku ambil 3 potong. Ada ikan sama ada sayur gitu. Sama ada sup, ini kayak tadi siang. Kayak krim sup gitu. Asin. Kurang lada dikit. Ya, ini kita menikmati makanan. Kapan cobain makanan lokalnya? Besok kayaknya. Tapi ini makanan lokal tau, kayak ada kuku mazangnya gitu. Kayak ayamnya dimasak. Oh iya, ini juga kayak ada terong gitu. Kayak terong masak kari gitu. Itu nggak, ini baunya kayak apa? Kayak nasi yang ada kari padang kayak gitu. Iya, rasanya mirip tau. Menurut gue mirip sih.
Paling kemarin pas kita di desa itu. Desa di mana? Kita menyeru. Iya, banyak makanan yang mirip. Mungkin di sini ada influence dari Indianya juga dan makanan, iya. Dan kita juga kayak cocok lidahnya dengan makanan-makanan di sini. So far ya. Kan juga supaya cabai gitu. Iya. Tapi yang cabenya mirip banget tuh waktu kita lagi di Kongo. Itu cabenya pedas dan enak. Sambal gitu. Kayak cabai korak. Enak. Supnya enak banget buat habis berenang. Tapi kurang hangat ya. Supnya enak. Kita tuh berharap ada mushroom soup karena kita suka banget. Kayak mungkin kalau ala carte ada ya. Apa? Mungkin kalau ala carte ada. Iya. Ini hotel lagi lumayan rame. Kayak ruangannya banyak yang dipakai. Kayak buffet. Ini part of collaboration. Kita nginep di Crown Plaza dari Salam. Mungkin ada yang nanya, ya ini kayak kita buatin konten, ya kita dapat stay gratis dan beberapa kali juga dikasih full board kayak makanan, kayak experience di hotelnya gitu. Kayak di Mosi kemarin kita diajakin farm tour, kayak lihat-lihat perkebunan sama peternakan begitu. Halo guys, thank you for watching buat video ini. Kita udah jalan-jalan di Darussalam, tapi nggak semuanya karena besok kita bakal ajak kalian lagi buat jalan-jalan di area lain, kayak area pantai, terus juga tempat-tempat lain yang belum kita explore di hari ini. Kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye. Dari kita. Hihi.